We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. It's Chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha me'ushar teracheha tarchenoam v'chol netivoteha shalom hashivenu Hashem elecha v'nashuva Chadesh yameinu kekedem. Shalom sahabat RPK, kembali hadir di sini menemani Anda untuk 1 jam ke depan. Program Talkshow Etz Chaim, yang berarti pohon kehidupan. Kami yang menemani Anda di sini adalah tim dari Kehilat Brit Braka dengan saya sendiri Ria Tampu Bolon, Ibu Abigail. Halo Ibu Abigail. Halo. Dan Ibu Eliseva. Halo. Shalom. Shalom. Erev Tov semuanya ya. Ada Pak Yohanan juga. Oh, Pak Yohanan. Shalom RPK. Seperti biasa, buat sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar, bisa dilakukan via SMS ke nomor 081398444 atau telepon di nomor 0218444. Kehilat Brit Braka itu apa ya? Dan apa tujuannya mengadakan talkshow Etz Chaim di RPK? Ya, shalom sahabat RPK, selamat petang. Sungguh satu sukacita yang besar kami boleh hadir kembali di tempat ini bersama-sama dengan saudara semua. Kehilat Brit Braka ini adalah kehilat ya, yang jemaat di mana kami berada. Kehilat Brit Braka ini diambil dari bahasa Ibrani. Kehilat artinya adalah jemaat, Brit artinya perjanjian, dan Braka artinya berkat. Jadi Kehilat Brit Braka itu adalah jemaat perjanjian berkat. Lalu kenapa kami mengambil nama perjanjian berkat ini? Karena kami percaya sebagai seorang beriman, maka kami terikat dengan perjanjian dengan leluhur iman kami, bapak iman kami ya, Abraham, Ishak dan Yakov, yang sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan leluhur iman kita, dan kami percaya bahwa perjanjian Tuhan itu bersifat kekal, dan perjanjian itu dimulai dari seseorang yang namanya Abraham. Abraham seorang yang kami lihat memiliki iman yang luar biasa, sehingga dia disebut sebagai bapak orang beriman, karena iman Abraham itu adalah iman yang aktif. Iman yang tidak menunggu, dia taat ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar, dan ketaatan itu mendatangkan berkat. Sehingga dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa segala bangsa akan diberkati. Dan perjanjian Tuhan yang bicara tentang berkat, yaitu dia katakan, Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa barang siapa memberkati engkau dan keturunanmu akan diberkati, tapi siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Jadi kami percaya sebagai keturunan dari leluhur iman kita, kami Abraham, maka kami terikat dalam perjanjian itu. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang terikat dalam perjanjian dengan Tuhan, maka kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau di dalam firman Tuhan juga dikatakan Orlegoyim, kami dipanggil ya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan ini akan dibahas pada sore hari ini. Ini ya. Oke.
Bulan lalu juga sahabat RPK sudah mendengar bahwa untuk mencapai tujuan kehilat berbakat ini, Pak Yohanan dan tim mengadakan tur ke Israel. Ya Pak Yohanan, ya Pak? Ya, betul Bu. Boleh dijelaskan lagi kepada sahabat RPK mengenai turnya? Ya, tur yang kami adakan ini tentu berbeda dengan tur-tur yang sudah ada. Karena tur ini kami adakan untuk kami ingin mengajak saudara-saudara RPK untuk kembali kepada akar Ibrani. Akar Ibrani. Iya, akar Ibrani iman. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan? Tuhan bilang bahwa kita harus memberkati Abraham dan keturunannya. Betul. Dan untuk memberkati, maka kita harus mengenal keturunan Abraham itu. Ya, betul. Nah, melalui tur ini kami mengajak agar saudara-saudara sahabat RPK yang bila rindu untuk bergabung bersama kami dalam tur ini, kami ingin ajak untuk mengenal kehidupan bangsa Israel, ya, bangsa umat Yahudi. Kita belajar mengenal kehidupan mereka, budayanya, tradisinya, cara pandang mereka, bahkan ibadah mereka. Ini yang mau kita tawarkan bagi sahabat RPK. Jadi kalau mungkin tur lain itu tidak lebih dalam gitu ya, kita akan ajak untuk coba lihat bagaimana kehidupan di kibbutz, bagaimana mereka beribadah di Jadi sinagog. ada banyak sekali belajarnya Iya. Pak di situ ya. Ini jemaat akan diperkaya ya dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi lebih real ketika itu disaksikan melalui tur ini. Kedengarannya sangat menarik ya, tur Bnei Eretz ini. Berarti tur ini akan mengunjungi tempat-tempat yang berbeda daripada tur-tur Holy Land lainnya ya Pak Yohanan ya. Iya, betul Bu. Cara pendaftarannya bagaimana Pak? Iya, cara pendaftaran tur Bnei Eretz ini, saudara-saudara sahabat RPK bisa meminta formulir pendaftaran melalui SMS ke nomor 0812 811 64117. Atau pendengar program SKYM dapat mengklik di website www.elishevadpw.com. Eliseva, Iya. Sheva DP. V-nya pakai Victor ya, bukan Iya. Fanta. www.elishevadpw.com. Ya, DPW. Di mana di sebelah kanan di web itu ada gambar tur Bnei Eretz. Sahabat EPK bisa mengklik pada gambar tersebut. Semuanya udah lengkap ya di situ ya. Iya. Ya, pendaftarannya ada. Bagi sahabat RPK, program SKM yang ingin berziarah ke Yerusalem dengan cara yang sedikit berbeda, kami tunggu pendaftarannya. Apabila tercapai minimal 15 orang peserta rombongan, untuk setiap rombongan kita akan berangkat dengan waktu yang diatur sesuai permintaan rombongan. Untuk bulan Oktober ini akan ada jadwal tanggal 6 sampai 18 Oktober ya Pak Yohanan ya? Iya, betul Bu. Oke, jangan lewatkan kesempatan untuk lebih mendalami pola pikir dan budaya Ibrani. Terima kasih Pak Yohanan untuk semua informasinya. Kita akan segera masuk kepada bahan diskusinya. Sebelumnya, kita juga mau kenal dengan lagu sedang diputar di acara malam ini. Ibu Abigail, ada sahabat RPK program SKYM bulan lalu bertanya lagu yang diputar di latar belakang acara ini. Sebenarnya lagu apa ya Bu? Oh ya, ini kalau kita dengarkan lagu yang diputar sayup-sayup di latar belakang ini, itu judulnya SKYM. Judulnya sama dengan judul Acara kita. ya saat ini. Itu adalah suatu lagu komposisi dari Tan Chum Portnoy di tahun 1975. Itu adalah versi modern dari lagu tradisional Ibrani yang berjudul sama, SKYM. Lagu versi tradisional itu biasanya dinyanyikan di sinagoga ketika gulungan Taurat itu dikembalikan ke tempatnya sesudah dibacakan kepada jemaat. Nah, SKYM itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon kehidupan. Nah, kita bisa lihat itu karena dari Amsal 3 ayat 17 sampai 18 itu adalah lirik lagu ini, dari mana lagu ini diambil. Terjemahan dalam bahasa Indonesianya berbunyi, jalannya, yaitu mengacu pada hikmat atau Torah, adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Begitu. Ya, dan pohon kehidupan tuh SKYM ya. Ya, SKYM itu pohon kehidupan artinya. Oke, demikianlah sahabat RPK istilah pohon kehidupan.
menunjukkan pada Torah. Luar biasa sahabat RPK. Dengan memegang dan melakukan Torah adalah orang yang disebut berbahagia. Dulu saya tidak mengerti nih Bu Abigail. Luar biasa. Iya begitu ya. Ya sayangnya karena pada umumnya saat ini gereja belum menggali tentang Taurat. Jadi hal ini ya tidak terungkap ya. Ya, tapi itu salah satu tujuan dari acara kita saat ini. Kita ingin berbagi dengan sahabat RPK hal-hal yang telah kita pelajari dan kita gali kebenaran Tuhan yang dari Taurat gitu. Oke, di sini juga ada informasi tambahan bagi sahabat RPK yang ingin mengetahui akan pengajaran akhir zaman dan mempersiapkan diri menyambut datangnya hari Tuhan. Yayasan Kristen Empati Indonesia mengajak sahabat RPK untuk hadir di seminar pengajaran tentang akhir zaman yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2013 jam 17.00 di The Palms Ballroom Mall, Taman Palem lantai 5, Jalan Kamar Raya Outer Ring Road, dengan pembicara Pendeta William Glashauer dari Belanda dan KKR kesembuhan oleh Pendeta John Hartman. Oke. Sahabat RPK, kita akan mulai dengan pokok bahasa baru yang disampaikan oleh Ibu Elisepa ya Bu. Bagi sahabat RPK yang hendak mengajukan pertanyaan bisa dilakukan via SMS ke nomor 0813980444 atau telepon ke 021800444. Hari ini apa yang akan kita bahas ya Ibu Eli? Kita memilih satu materi ya yang berasal dari satu peribahasa Ibrani yang kuno banget ya. Itu sangat dikenal oleh orang-orang Kristen dan gereja. Mereka nyebutnya garam dunia dan terang dunia. Padahal sebenarnya ini kalau dibaca di dalam bahasa Ibraninya dia melach haaretz, artinya garam, salt of the land. Kalau di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia agak sulit ya. Jadi garam bumi atau garam tanah air, karena land itu cakupannya ada di dalam tanah air ya. Ada satu negeri, ada batasan gitu ya. Terus sementara terang dunia itu ada penerjemahannya sebenarnya or haolam, yaitu terang alam semesta. Jadi bukan terang dunia, tapi terang alam semesta. Memang haolam bisa diterjemahkan jadi dunia, tapi dalam hal ini kita akan bahas nanti kenapa dia disebut alam semesta gitu ya. Kedua peribahasa ini waktu itu di dalam Alkitab tuh diberikan bersamaan. Tapi perhatikan peningkatan intensitasnya gitu ya. Garam dunia, tadinya garam tanah air atau garam salt of the land, ada batasan negerinya. Terus tiba-tiba jadi terang alam semesta. Ya, jadi ada satu negeri, cuman dari satu negeri, terus tiba-tiba jadi sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap alam semesta gitu ya. Dari land ke universe gitu, dari tanah ke alam semesta. Kalau kita mau bahas tentang garam dunia atau garam bumi, salt of the land, ini punya makna militer yang cukup signifikan gitu. Sampai sekarang itu dipakai. Melach haaretz, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kamu adalah melach haaretz, kamu adalah garam bumi, ada arti di dalam militernya, yaitu gini. Orang dunia itu mereka itu begini ya, militer Israel itu ketika dia bernegosiasi dengan musuh, mereka itu memakai garam ya untuk menekannya. Artinya kalau musuh itu tidak mengikuti seperti apa yang maunya mereka, garam itu ditaburkan di dalam tanah, di atas tanah atau tanah pertanian mereka. Kalau sampai kebanyakan itu sampai mematikan tanah, jadi nggak bisa tumbuh apa-apa lagi. Tapi kalau sampai kalau cukup dan tidak sampai terlalu banyak, sebenarnya garam itu bisa salinate the land ya, artinya memberikan nutrisi atau mineral kepada tanah. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah kalau seseorang bilang bahwa dia adalah melach haaretz atau garam dunia atau garam bumi, dia sebenarnya punya kuasa untuk merusak tanah atau malah memperbaiki tanah, seperti itu. Merusak tanah. Ya, bisa merusak tanah atau bisa memperbaiki tanah gitu. Saudara, kita seringkali bingung ya, ini apa hubungannya kok kalau hidup manusia bisa merusak tanah atau nggak merusak tanah gitu kan. Tapi sebenarnya ini ada hubungan yang kuat sekali antara manusia dengan tanah. Ini sangat kuat. Salah satunya gini ya, contohnya begini, orang dunia itu dan gereja nggak sadar ada koneksi yang kuat antara manusia dan tanah. Kalau kita berperang gitu ya, biasanya kita berperang untuk memerangi misalnya tanah air ya. Misalnya gini, orang Indonesia itu
pasti mau berperang demi tanah airnya, ya nggak? Betul, Mau betul. menumpahkan darahnya demi Iya, tanah airnya. Kenapa? Gitu, aneh ya. Maksudnya kita mau loh berperang, berkorban, mengorbankan diri demi tanah air. Gitu. Terus ada juga kalau kita mau pulang kampung, saya nggak pernah pulang kampung ke Cirebon atau ke Nias. Kenapa? Karena saudara saya nggak punya tanah di sana. Iya kan? Kalau saya hanya pulang kampung, orang biasa coba berpikir deh, semua orang pasti pulang kampung, pasti pernah pulang kampung kalau punya tanah di kampungnya. Kecuali ada saudara atau punya saudara yang punya tanah, ya kan? Jadi manusia dengan tanah itu punya hubungan yang kuat sekali, dan orang banyak nggak ngerti tentang itu. Menarik juga ya tadi. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan tanah bagi tiap-tiap bangsa. Dan soul bangsa-bangsa itu pasti akan terkoneksi dengan tanah itu. Oke, ya itu betul. menarik tadi. Ya. Nah kita mungkin harus break ya. Kita dengarkan lagu. Sebelumnya kita dengerin lagu dari Adon Olam. Adon Olam. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. Oke, itu Adon Olamnya sedikit Potong. Lagu yang Adon Olam ini Lagu apa menarik sekali ya. Mungkin Ibu Abigail, aku mau nanya lagi sama Ibu Abigail. Ibu Abigail bisa jelaskan lagu Adon Olam. Sayang sekali itu lagunya terpotong ya. Jadi sebenarnya lagu itu tadi bagus sekali ya. Itu arti dari Adon Olam itu adalah Master of the Universe atau Tuhan atas alam semesta. Itu adalah lagu pujian tradisional Ibrani. Biasanya lagu itu dinyanyikan pada waktu Syabat karena pada hari itulah Tuhan mengisi alam semesta dengan dirinya sendiri. Jadi dia sebagai tuan dari alam semesta itu dia mengisi alam semesta dengan dirinya sendiri. Nah, orang mungkin bertanya-tanya ya, sahabat RPK mungkin bertanya, maksudnya apa kok Tuhan mengisi alam semesta dengan dirinya? Ini saya mau berbagi sedikit yang pernah saya pelajari. Jadi di dalam konsep Ibrani ini adalah salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Rabbi Maimonides. Satu minggu penciptaan itu sebenarnya terbagi menjadi hari penciptaan wadah dan hari penciptaan isi dari wadah tersebut. Yaitu misalnya gini, hari pertama Tuhan itu memisahkan terang dari gelap. Kemudian di hari keempat alam semesta diisi benda-benda langit yang membawa terang, ya enggak? Kemudian di hari kedua Tuhan memisahkan air di langit dan air di bumi. Kemudian di hari kelima alam semesta diisi binatang-binatang di air dan binatang-binatang di bumi, ya kan? Betul. Nah, kemudian di hari ketiga Tuhan itu memisahkan daratan dan lautan. Dan di hari keenam apa? Alam semesta itu diisi binatang-binatang di darat dan diisi dengan manusia. Nah, di hari ketujuh itu tidak ada penciptaan apa-apa ya. Tapi dia mengisi hari itu dengan dirinya sendiri. Maka dari itu setiap hari ketujuh, yaitu hari Syabat, itu Tuhan turun dan memenuhi alam semesta. Dan itu sebabnya Torah menyuruh setiap manusia dan binatang juga untuk berhenti bekerja, untuk berdiam diri dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan saat itu sedang turun dan memenuhi alam semesta. Seperti itu. Makanya di setiap Syabat itu setiap orang Ibrani itu memuji Tuhan dengan lagu Adon Olam. Ya mungkin nanti kalau sempat ada waktu spare kita putarkan kembali ya. Kita masuk materi. Oke, kita masuk materi. Tapi saya ingatkan lagi, bila ada yang mau tanya bisa SMS ke nomor 0813980444 atau telepon ke 02188444. Langsung kepada Ibu Elisepa. Iya, tadi kita membahas bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tanah dan kita dan manusia gitu ya. Dan efeknya penting sekali. Ini saudara banyak yang nggak ngerti bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu efeknya ada di tanah. Efeknya kena tanah itu kena. Saudara bisa berargumentasi gitu ya. Saya nggak buat apa. Maksudnya saya bisa melakukan kejahatan, melanggar ini apa segala macam ya kan, saya sudah ditebus gitu. Tapi yang menebus tanah siapa?
nggak ada kan. Dan ini sesuatu yang penting, satu konsep yang sangat penting karena berurusan dengan pemulihan segala sesuatu. Kalau di dalam konsep Ibrani ada tikkun olam, dan tikkun olam itu tergantung sekali dari kehidupan spiritualnya kita. Saya mau kasih satu contoh, satu konsep yang sangat penting yang sangat dilupakan, yaitu ketika Adam berdosa, yang dikutuk siapa? Tanah ya. Bukan Adam kan? Yang dikutuk adalah terkutuklah tanah. Ketika Kain berdosa, tanah udah terkutuk, apalagi yang dikutuk? Tetap Kain dikutuk, tapi kutukannya perhatikan, dia bilang terkutuklah engkau dan engkau akan terbuang dari tanah. Sekali lagi kutukan itu ya berurusan dengan tanah lagi. Iya. Jadi apapun yang kita perbuat, manusia ini ya, kita ini itu seperti garam. Kita ini bisa merusak tanah kita, atau kita bisa tidak merusak atau malah menyuburkan. Kita sering kali melihat di perjanjian lama ya, bahwa kalau Israel itu bandel banget gitu ya, keras kepala sama Tuhan, meninggalkan Torah dan seterusnya dan selalu menyembah Tuhan lain. Akibatnya apa? Tanah tidak menghasilkan lagi hasil-hasil yang terbaik. Tapi kalau misalnya dan pada satu titik mereka tuh sangat jahatnya sampai Tuhan akhirnya mengeluarkan kutuk seperti dia keluarin kutuk ke Kain. Terkutuklah engkau, terbuang dari tanah. Ngerti ya? Ya, jadi terputus dari apa? Terputus dari tanahnya. dan cerai dari tanah gitu ya. Akhirnya ini sama seperti tidak punya kampung gitu loh. Jadi dia hidup di dunia tidak punya kampung, dia nggak ada tempat lagi untuk pulang, dan itu yang terjadi di kebanyakan bangsa-bangsa Yahudi di luar negeri ya kan. Mereka tercerai di mana-mana, yang tidak punya kampung dan dianiaya di mana-mana gitu. Nah, sekarang ini yang kita bahas juga tentang Or HaOlam. Kita bilang terang bumi gitu kan. Kita bilang terang bumi. Bukan terang dunia ya. Oke, orang gereja bilangnya terang dunia. Tetapi dalam bahasa Ibrani dibilangnya Or HaOlam. HaOlam itu kalau di dalam bahasa Greeknya, olam itu diterjemahkan dengan kosmos. Dan kosmos itu bukan dunia. Kosmos itu alam semesta. Kosmos itu jauh lebih besar daripada dunia. Jadi kita bilang terang, kita harus akan menjadi terang, dan terangnya itu terang alam semesta. Apa artinya? Efeknya nggak cuma di dunia doang loh, tapi di alam roh. Saya mau kasih tahu. Saya pernah nulis satu buku, dan e-book ini bisa di-download di website saya di shevadpw.com. Saya menjelaskan dengan detail bagaimana ada rahasia Torah yang kebanyakan orang gereja nggak sadar. Gereja bilang bahwa Adam dan Hawa itu telanjang ya di waktu Taman Eden. Iya. Sebenarnya nggak telanjang. Kaget kan? Ini mengguncang iman semua orang. Tidak telanjang. Ini mengguncang iman. Jadi mereka ini tidak telanjang. Dalam arti tidak telanjang seperti yang kita pikirkan. Mereka punya baju. Ya nggak Pak Yo? Iya. Mereka tuh punya baju. Dan bajunya itu adalah jubah terang. Itu disebut. Ketika Adam berdosa, tiba-tiba jubah terangnya hilang dan terbukalah mata mereka dan mereka melihat bahwa mereka telanjang. Sebenarnya, ya artinya apa? Jubahnya itu hilang. Kenapa hilang? Karena dia berdosa. Ini juga efek yang gini. Kalau kita sekarang ya manusia ini ya melakukan satu pelanggaran entah apa di alam roh, semua penyihir dia bisa ngelihat nih. Yang bisa ngelihat alam roh ya dia bisa ngelihat ini orang-orang ini telanjang. Karena telanjang gue bisa kasih mantra atau apa sih apa namanya? Pak, apa sih pelet atau santet ya. Ketika orang Kristen lemah atau orang siapa tahu aja kelemahannya dia, dia tahu kelemahannya nih tukang berzina nih. Di alam roh dia ngelihat ini gampang nih, gampang ini betul. Ya. Karena jubah terangnya gampang percaya gitu ya. Jubah terangnya tuh hilang. Jadi dia telanjang habis. Jadi target yang empuk sekali untuk dikirimin santet. Waduh. Dan itu kebenaran Torah. Ini bukan apa sih namanya, bukan mitos atau dongeng. Enggak, ini kebenaran Torah. Ini ada di dalam Torah tapi tidak muncul di dalam bahasa Indonesia. Munculnya di dalam bahasa Ibrani. Sayang kan? Itu hilang dari terjemahan. Nah, itu efeknya ketika kita mengerjakan Torah, kita ini menjadi terang-terang yang bersinar seperti cahaya, seperti bintang. Bahkan Rabi Saul yang menulis surat kepada kehilat di jemaat di Filipi. Dia bilang gini, taatlah kamu supaya kamu jadi bintang-bintang yang bercahaya. Oh, itu artinya. Nah, kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia tahu di alam roh pada saat kita taat Torah, kita jadi bintang, seperti bintang di cahaya. Tapi ketika kita melanggar Torah, kita telanjang habis-habisan. Habis lah kita. Mantap kan? Nah, itu baru spiritualnya aja. Ini dampak dari spiritualnya aja. Ketika kita dibilang bahwa kita adalah terang alam semesta, itu berarti kita dampaknya nggak cuma di alam roh doang, tapi di alam dunia. Saya mau cerita.
Saya besar di Jerman ya, dan saya diajarin dulu waktu masih kecil. Ada sejarah yang sangat gelap. Ketika tahun 1390, Eropa itu dilanda oleh Black Death, kematian hitam. Itu ada epidemi. Epideminya itu penyakit yang membunuh 200 juta orang, bayangin. 200 juta orang mati dalam 2 tahun. Epidemi itu orang ketika itu mereka nggak tahu ini apa nih, virus apa nih, penyakit apa, mereka nggak tahu. Tapi yang aneh adalah orang Yahudi nggak ada yang mati. Ini yang mati nih cuma orang Eropa aja. Apa? Nah sejak saat itu orang Eropa tuh curiga, mereka pikir ini gara-gara Yahudi ya. Mereka pikir soalnya mereka nggak tidak terkena mati. ya. Mereka pikir anak-anak gue mati kok anak-anak lo nggak mati. Seperti itu kan. Dan mama gue mati, kamu kok gak mati? Kamu ya yang kirim. Dan akhirnya mereka cari-cari alasan. Akhirnya pikir kabalah ya. Oh kabalah lo itu ya sihir ya. Waduh. Itu fitnah saudara. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka gak mati? Kalau orang-orang Yahudi itu punya satu hal di dalam Torah. Dia selalu saja ada ritual pencucian. Pencucian Pembasuhan. Jadi orang Yahudi kan gini ya, sedikit-sedikit ya, ada kena apa gitu ya. Dia langsung harus cuci. Kalau najis atau memegang sesuatu yang kotor, harus cuci tangan atau cuci baju atau cuci apa lagi, semua dicuci, ya kan? Akibatnya mereka hidupnya lebih higienis. Karena hidupnya lebih higienis, jadi dia nggak kena virusnya. Akhirnya hiduplah. Kita udah harus break ya. Kita cuci tangan dulu ya. Iya, betul. Aduh, mau ibadah aja harus break. Sekali menarik. Kan? Tapi kita dengarkan dulu lagu Shalom Alehim. Tanda waktu dulu ya. Alam Alehim. Shalom gimana Bu Abigail? Shalom Alehim ya. Ya, nanti mungkin kita break dulu untuk time Tanda waktu. penanda waktu ya, nanti saya jelaskan mengenai Shalom Alehim. Saat ini 30 menit sudah lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari berziarah dan berwisata rohani bersama Ritz Tour. Rasakan keagungan dan mujizat Tuhan di Tanah Suci Yerusalem, Mesir, Petra, Turki, Dubai, serta ziarah penampakan Bunda Maria di Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan Guadalupe. Didampingi oleh pembimbing rohani yang sudah berpengalaman. Bergabunglah bersama Ritz Tour yang berpengalaman lebih dari 18 tahun. Hubungi 021 6385 7123 atau kunjungi www.ritz-tour.com. Ritz Tour, spesialis in ziarah tour. Shalom Aleichem, Malachi Hasharet, Malachi Hamlachim Hakadosh Baruch Boachem Leshalom Malachi Hashalom Malachi Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Peace be unto you, O ministering angels, messengers of the Most High, the Supreme King of Kings, the Holy One. Blessed be He. Enter in peace, messengers of peace, messengers of the Most High, the Supreme King. Bless me with peace. Depart now in peace. Boachem leshalom, Malachi hashalom, Malachi Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem.
מלאכי השרת, מלאכי Kembali kami hadir di sini menemani sahabat RPK dalam program talkshow bernama SKIM yang berarti pohon kehidupan. Saya Sirafina ditemani oleh tim dari Kilat Berbaka masih ya. Oke, tadi lagu Shalom Aleichem. Bisa dijelaskan Ibu Abigail? Ini lagu Shalom Aleichem itu biasanya dinyanyikan pada waktu Syabat dimulai, yaitu pada hari Jumat malam. Ya, kenapa Jumat malam? Karena menurut kalender Ibrani, pergantian hari itu terjadi pada sore hari saat matahari terbenam. Nah, seperti yang sudah sempat disebutkan tadi, pada hari Syabat itu kan Tuhan turun mengisi alam semesta, dan seluruh isi alam semesta itu diperintahkan untuk tidak bekerja dan berdiam diri untuk menyembah Tuhan. Nah, baik manusia maupun hewan, bahkan malaikat pun berhenti. Nah, di alam roh tuh semua malaikat itu berkumpul, dan itulah saatnya di mana manusia yang merayakan hari Syabat mengundang para malaikat itu untuk memberkati mereka. Kenapa diberkati? Nah, mereka ini adalah malaikat-malaikat pelindung yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Nah, kita sebagai yang dijaga, sebagai yang dilindungi, masa kita diam aja ya, kita yang mengacuhkan mereka, kita diamin aja gitu ya. Jadi itu fungsinya Shalom Aleichem ini adalah lagu ini mengundang para malaikat yang melindungi kita itu, kita memberkati mereka dan dengan shalom atau damai, dan kemudian kita lepaskan kembali dengan membawa berkat damai seperti itu. Mantap ya. Oke. Saya tapi mau kasih lagi informasi buat para sahabat RPK yang ingin mengetahui akan pelajaran akhir zaman dan mempersiapkan diri menyambut datangnya hari Tuhan. Yayasan Kristen 4 di Indonesia mengajak sahabat RPK untuk hadir di seminar pengajaran tentang akhir zaman yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Juli 2013 jam 17.00 WIB di The Palms Ballroom Mall Taman Palem lantai 5 di Kamar Raya Outering Road ya. Dengan berbicara Pendeta William Glashauer dari Belanda dan KKR kesembuhan oleh Pendeta John Hartman. Kembali ke Ibu Elisepa, terang dunia dan garam dunia. Ya. Sebelumnya kayaknya ada satu pertanyaan ya dari Jim di Bekasi ya, Pak Yohanan katanya mau membahas. Iya, tadi ada pertanyaan. Telepon dulu. Oke. Kita angkat telepon dulu. Pak, telepon. Malam. Shabbat shalom. Selamat malam. Saya Pak Hendrawan dari Kemayoran. Mendengarkan apa yang diuraikan tadi secara terperinci. Setahu saya tuh pada hari ke-7 kan Allah berhenti dan menyucikannya ya. Cuma saya belum jelas kata-kata Allah menempati bumi, maksudnya hadir lah. Memenuhi bumi maksudnya. Itu yang saya belum begitu jelas. Yang kedua masalah garam dan terang dunia ini adakah kaitannya dengan perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Matius ya? Ini yang perlu diklarifikasi, ini yang perlu saya tanya gitu. Ya, Soul of the Lamb katanya. Soul of the Lamb. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, memang itu ada hubungannya. Untuk yang pertanyaan pertama, Abigail mau, oke. Sebenarnya intinya begini. Di hari pertama, kedua dan ketiga ya. Hari pertama, kedua dan ketiga, Tuhan itu menciptakan strukturnya atau wadahnya. Hari keempat, 5 dan 6 itu dia mengisinya. Itu secara singkat saya bisa katakan itu. Kalau kita bisa baca pelan-pelan, mungkin kita kurang waktu untuk bahas lebih detail. Tapi kalau baca pelan-pelan dari Kejadian 1, kita lihat bahwa hari pertama, kedua dan ketiga Tuhan menciptakan wadah. Tapi hari ketiga, keempat, 5 dia mengisi wadah itu, ya kan? Di hari ke-7 dia nggak bikin wadah dan dia nggak ngisi apa-apa. Dia mengisi dirinya dengan dia mengisi alam semesta dengan dirinya sendiri. Dia bilang dia menguduskan hari Sabat gitu loh. Hari Sabat itu hari ke-7 seperti dan itu. Memberkati ya. Dan memberkatinya, betul. Ya, ini ada pertanyaan ya, Pak, ya? Dari Pak Jim, Pak Jim di Bekasi. Pak Yohanan, jelaskan. Pak Jimmy dari Bekasi bertanya apakah berkat dalam bahasa Ibrani-nya beraka. Ya, orang Ibrani biasa nih ya kalau menulis sesuatu gitu ya, di terakhirnya dia akan tulis brachot ya, blessing gitu ya. Jadi itu dari bracha ya, brachot dalam bahasa Yahudi Askenasnya. Lalu apakah ziarah ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi ziarah itu ada. Mungkin misalnya bukan ziarah ya. Kalau di kitab dalam Torah itu dijelaskan bahwa
ada 3 hari raya di mana orang-orang Yahudi di seluruh dunia ataupun orang yang memeluk agama Yahudi itu diperintahkan untuk datang pada hari raya roti tidak beragi, Pesak ya, kemudian hari raya Pentakosta atau Shavuot, dan hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Pondok Daun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul ya 3 di situ pada hari raya Pentakosta itu berkumpul ya orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, juga pemeluk agama Yahudi, mereka datang ke sana gitu ya, karena itu perintah untuk datang ke bait suci, karena pada waktu itu bait sucinya masih ada. Ya, dan itulah yang namanya ziarah. Ya. Mungkin itu yang ziarah dalam konteks perjanjian lama. Kalau dalam masa sekarang mungkin bait suci nggak ada gitu ya. Ya, kita ziarah untuk mengenal kehidupan umat perjanjian di sana. Ya, salah satunya ini tur yang kami tawarkan bagi sahabat RPK. Oke, kita lanjutkan sedikit ya tentang materi Bu Lia, boleh? Oke. Bu Eli, saya paham. Ya, tadi kita udah cerita tentang dampaknya atau gimana orang Yahudi itu menjadi terang ketika itu. Yang tadi cuci tangan. Betul, yang cuci tangan ya. Mereka cuci tangan, megang sesuatu yang kotor atau apa. Dalam banyak hal, setiap hari itu selalu ada ritual pembasuhan. Sampai pembasuhan tangan, sampai baju, sampai seluruh badan pun dibasuh. Akibatnya mereka itu hidup lebih higienis, lebih bersih. Sehingga ketika epidemi penyakit itu kena seluruh Eropa, mereka yang masih belum ngerti ilmu higienis itu, mereka pada mati semua. Sementara yang orang-orang Yahudi di Eropa ketika itu pada hidup semua. Jadi nggak mati gitu loh. Ada satu lagi di ilmu kedokteran pada zaman itu mereka mengatakan begini. Mereka menemukan satu teknologi untuk menyembuhkan penyakit. Mereka menyadari bahwa virus penyakit itu masuk ke dalam darah. Jadi untuk menyembuhkan orang sakit, darahnya itu harus disedot keluar. Mereka menyebutnya bleeding out. Jadi mereka harus disedot. Jadi setiap hari seliter atau berapalah gitu ya. Lama-lama pasiennya dokter-dokter Eropa pada mati semua. Iya dong. Sedot. Orang dokter-dokter Yahudi nggak menyedot darah karena mereka tahu di dalam Torah dibilang bahwa nyawa seorang makhluk, sebuah makhluk ada di dalam darahnya. Jadi kalau orang Yahudi kan tahu kalau gue keluarin darahnya dari badan berarti berarti mati dong. Mereka nggak perlu ilmu kedokteran yang canggih setengah mati, dari 6.000 tahun yang lalu juga mereka udah tahu itu ya. Betul. Akibatnya statistik rasio kematian pasien orang Yahudi itu sangat sedikit, dan mereka yang orang Eropa pada mati semua gitu. Waduh. Ya kan? Nah, itu yang disebut terang. Nggak lama sesudah kata-kata kamu adalah terang alam semesta, ada kata-kata ini, tidak mungkin bangun sebuah kota di atas bukit tanpa kelihatan. Ya nggak, kurang lebih seperti itu. Ya gimana mau nggak kelihatan gitu ya. Sementara kiri kanan semua orang mati, kita nggak mati. Ya kelihatan ya nggak sih? Pasti nyolok. Sementara pasien-pasien yang lain pada mati, pasien gue nggak ada yang mati satupun. Gitu ya iyalah. Gimana nggak kelihatan? Nah itu terang dunia itu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mereka mau belajar dari orang Yahudi dari Torah, yang mereka lakukan adalah mereka salahkan orang Yahudi. Dan lebih asik lagi, mereka salahkan Kabalah. Dipikir yang paling gampang disalahin kayaknya Kabalah, karena mereka nggak tahu Kabalah itu apa sih. Dan sampai sekarang selama 700 tahun kebohongan tentang Kabalah itu begitu santernya, sehingga itu menyebabkan antisemitik. Tahu ya antisemitik itu apa sih? Kebencian terhadap orang Yahudi dan kebencian terhadap orang Israel. Mereka pikir seharusnya kalau lihat Zakaria 8 ayat 23, di situ firman Tuhan bilang bahwa pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sekalian. Telah kami dengar bahwa Tuhan menyertai. Betul, setuju. Harusnya reaksinya seperti itu. Ya harusnya reaksinya malah, kenapa kamu nggak mati? Ajarkan kami, harusnya gitu kan? Tapi enggak, ini lebih gampang nyalahin lah. Kabalah pokoknya, sihir. Dan sampai sekarang kejahatan kebohongan itu ada terus. Sampai sekarang itu yang menyebabkan salah satu alasan kenapa mereka dibenci. Dan Kabalah itu dikasih mempunyai nama yang sangat buruk ya kan? Padahal Kabalah itu nggak ada apa-apanya gitu, bukan nggak ada sihir, nggak ada apa gitu. Ada satu hal lagi, saya mau cerita gini. Banyak kata-kata di dalam Alkitab ya,
Yang kita baca sekilas kita kayaknya ngerti, tapi banyak hal sebenarnya yang merupakan ungkapan-ungkapan atau peribahasa-peribahasa Ibrani yang koneksinya ke Torah. Tapi karena diambil oleh orang-orang yang non-Yahudi dan dibaca, akibatnya mereka pengertiannya udah kemana-mana gitu, aneh gitu ya. Jadi aneh gitu ya. Saya mau kasih contoh begini. Pernah tahu ya tentang Karl Marx ya? Pernah tahu ya? Karl Marx itu kan yang istilahnya bapaknya komunisme ya? Sosialisme. Oke. Dia itu orang Yahudi, betul nggak? Iya, dia orang Yahudi, betul. Semua orang Rusia tahu bahwa Karl Marx itu orang Yahudi. Dan orang dunia heran, kenapa orang Yahudi kok bisa melakukan sesuatu yang jahat? Dia nggak jahat, saudara. Yang dia lakukan adalah ini. Dia menulis sesuatu. Dia menulis bahwa ada untuk satu komunitas untuk menciptakan kemakmuran sebuah komunitas itu pengaturnya atau organisernya itu harus ngejagain menyediakan segala sesuatu bagi masyarakatnya, dan in return si masyarakat itu bekerja untuk memproduksi hasil bagi organisernya, pemimpinnya. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sama pikirannya, yang monogamous. Dalam bahasa Inggrisnya monogamous apa ya bahasa Indonesia ya? Monogen ya. Artinya homogen ya. Homogen itu berarti masyarakatnya sama ya. Artinya nggak banyak perbedaan antara status sosial, nggak banyak perbedaan antara status ekonomi. Jadi mirip sekali, dan bahkan pola pikirnya sama, latar belakangnya Torah semuanya. Itu yang dia tulis. Dan ketika itu diterapkan di dalam kibbutz di Israel, saudara tahu ya kibbutz itu apa? Kibbutz itu pertanian ya, daerah pertanian yang diatur dan dikelola oleh satu badan gitu. Nah, sistem pengelolaan yang di kibbutz itu adalah apa yang ditulis oleh Karl Marx. Di situ nggak jadi sosialisme. Tapi ketika orang dunia yang nggak tahu Torah ngambil bukunya Karl Marx, diterapkan di Rusia, yang terjadi apa? Komunisme, sosialisme, ngerti ya? Iya. Sekarang kita mau break lagi. Breaknya banyak sekali ya. Cepat sekali ya waktu berjalan. Kita mau dengerin lagu Shema Israel. Bukan begitu Ibu Abigail? Ya. Ibu Abigail Kita jelaskan dulu, nanti dijelaskan. Oke. Kembali kami hadir di sini menemani sahabat RPK dalam program talkshow bernama SKIM yang berarti pohon kehidupan. Tim Berberkah ini juga mengoperasikan sebuah tur ke Israel yang berbeda. Tur ini berbeda dari tur-tur yang lainnya. Oke, tadi lagu Shema Israel, Ibu Abigail bisa dijelaskan? Iya, sayang sekali terpotong lagi ya. Terpotong lagi. Masalah teknis. Okay. Ya, pokoknya jadi gini, ini Shema Israel sebenarnya lagunya bagus sekali ya. Itu adalah itu dinyanyikan oleh Erez Yehiel, dan ini adalah lagu puji-pujian kontemporer yang menggabungkan antara dua doa, yaitu yang pertama Shema Israel, yaitu sebuah deklarasi iman Yahudi. Digabungkan dengan doa yang biasa dinaikkan pada waktu ibadah, yaitu yang Kaddish. Nah, ya, Shema Israel itu kata-katanya singkat saja. Ini hanya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, artinya, silakan. Dengar Israel, Adonai Tuhan kita, itu Esa. Dan itu diucapkan oleh Yeshua ya di dalam. Coba saya mau ulang. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya.
Echad dan Esa itu sama ya. Nanti Ria mau belajar sendiri. Ya, ya jadi gitu. Dan sementara Kaddish itu adalah doa yang biasanya diucapkan oleh keluarga yang mengalami kematian anggota keluarganya. Dan ini adalah doa dari orang yang berduka cita. Tapi kalau kita lihat lirik-liriknya, sebenarnya kata-katanya itu justru memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita saat berduka karena kematian seorang yang kita kasihi, kok kita justru bisa memuji dan memuliakan Tuhan? Karena ternyata Kaddish itu bukan sekedar menghibur keluarga yang kehilangan, tapi juga untuk menghibur Tuhan, karena dia pun berduka. Contohnya gini, kematian dari 6 juta orang Yahudi di Perang Dunia Kedua, pada saat itu siapa yang paling berduka? Bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, bahkan mungkin tidak ada keluarga yang ditinggalkan karena semuanya sudah meninggal juga ya. Betul. Tapi Tuhan itu justru lebih berduka lagi gitu ya. Dan doa Kaddish itu justru untuk menghibur Tuhan yang sedang berduka itu. Kita kalau saja tadi kita dengarkan isi kata-katanya adalah Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'al Maya, yang artinya biarlah namanya yang besar dipuji oleh alam semesta selama-lamanya. Kemudian ada juga baitnya Veit Sabach, Veit Paar, Veit Nase, Veit Roman, yang artinya dan biarlah dia diberkati, dipuji, dihormati, dan dijadikan Tuhan dan ditinggikan oleh seluruh isi bumi. Ya, padahal itu doa untuk orang berduka cita ya, tetap aja memuji Tuhan ya. Oke, kita bacakan SMS dari Ibu Wempi di Bekasi. Ibu Wempi ya. Menyebut hari Sabat jatuh pada hari Sabtu, sedangkan Allah menyebut kuduskan menyebut kuduskan hari ke-7, artinya hari ke-7 adalah hari Minggu. Bisa dijelaskan Ibu Elise, Pak? Oke. Ini sebenarnya Pak Yo mau jelasin atau? Boleh. jadi kita harus kembali kepada bagaimana kitab suci ini ditulis ya, tentu dalam bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Ibrani Syabat itu ya itu dimana Sabtu. Kalau Minggu itu Rison. Betul. Iya. Jadi dihitungnya itu hari pertama itu Minggu kalau orang Ibrani. Jadi sebenarnya ini Syabat ini bukan masalah hari apa, ini Syabat itu bahasa Ibrani dari Sabtu. Jadi kalau kita bisa janjian lihat juga mirip ya, Sabtu dan Syabat. Ya. Nah, jadi kalau kita janjian sama orang Israel pada hari Syabat dan kita muncul hari Minggu, nggak ketemu, saudara. Iya. Soalnya di mana-mana, maksudnya terjemahan dari Sabtu untuk bahasa Inggris adalah Saturday, ya kan? Untuk bahasa Ibrani Syabat. Iya, betul. Itu sama aja bilang hari Senin itu hari apa ya? Ya, hari Senin. Kita udah tahu hari Senin itu hari apa. Kalau kita tanya dengan orang yang punya bahasa, Syabat itu adalah Sabtu. Iya, betul. Sabat itu hari Sabtu. Okay. Sabtu. Kita lanjutkan atau mau ada pesan-pesan itu? Pesan-pesan. Pertanyaan lagi ya? Aku mau kasih pesan-pesan nggak usah ya. Aku mau kasih ini tahu aja Pak Yokanan, dijelaskan lagi dong tur ini ada yang tanya tur yang berbeda. Iya. Gimana sih? Karena tur yang mau kita adakan ini lebih kepada kembali ke akar Ibrani ya. Jadi di tur ini Bapak Ibu Saudara akan diperkaya dengan banyak pengajaran ya. Selain itu juga melihat secara langsung bagaimana budaya, tradisi, bahkan ibadah orang Ibrani seperti apa. Jadi kalau tadi kita membahas tentang kibbutz ya, dalam tur ini kita juga akan mengunjungi kibbutz seperti apa. Jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara akan diajak untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan umat perjanjian. Ada banyak tempat yang sangat jarang didatangi oleh tur-tur Holy Land selama ini, itu kita akan kunjungi ya. Contoh seperti sinagog Hurva. Ini sinagog Hurva ya. Saya kemarin nggak ke situ. Oh, iya. Jadi pernah ada satu rabi yang cukup terkenal di Israel pernah bilang bahwa seandainya sinagog Hurva ini dibangun, maka kedatangan Mesias akan sudah dekat gitu ya. Dan itu menarik juga gitu. Jadi bahan masukan juga buat kita, dan kita lihat secara langsung di tempat itu. Ada banyak juga ya seperti Temple Institute atau Yad Vashem ya. Tadi kalau kita bicara tentang antisemitisme, Holocaust gitu ya. Nah, kita akan melihat langsung bagaimana Yad Vashem.
Jadi ada banyak tempat yang memang jarang dikunjungi, dan ini dikunjungi. Dan kita akan kunjungi. Tentang Yad Vashem ya, kita bicara tentang Holocaust lagi. Kenapa ada bisa 6 juta orang Yahudi di Eropa itu bisa dibunuh seperti itu? Saya mau kasih tahu saudara, mau men-share kepada saudara, kepada sahabat RPK. Kita tadi bicara bagaimana orang Yahudi itu menjadi terang di tengah-tengah orang Eropa yang pada mati, ya kan? Pada saat pandemik itu, pada saat epidemi penyakit itu ya, Black Death. Dan kita juga lihat bagaimana pasien-pasien dokter Yahudi itu nggak ada yang mati, sementara pasien-pasiennya orang Eropa pada mati semua pada saat pandemi itu terjadi. Dan itu akhirnya membuat mereka menjadi terang dunia lagi. Tetapi karena dunia ini begitu jahat dan begitu gelap, mereka memutarbalikkan fakta dan malah menyalahkan orang Yahudi untuk semua kematian itu, ya kan? Dan muncullah kebohongan-kebohongan tentang Kabalah, ya kan? Dan kebohongan itu bertahan terus karena apa? Karena gereja itu mendukung kebohongan tersebut, ya kan? Nggak banyak loh di gereja-gereja di seluruh dunia yang selalu menjelek-jelekkan Kabalah, padahal belum tentu mereka mengerti sebenarnya Kabalah itu apa, ya kan? Ini kebohongan seperti ini sangat fatal karena begini. Ada satu kebohongan lagi tahun 1903. Itu berasal dari satu buku. Buku itu judulnya The Protocol of the Elders of Zion. Nah, buku ini ditulis oleh seorang Rusia yang bernama Pyotr Ivanovich Rakhovsky tahun 1903. Saudara, kalau saya cerita, sumber dari buku itu sebenarnya dua, yaitu dua-duanya adalah novel. Aneh ya? Itu sumbernya bukan statistik atau apa gitu, atau politik apa, no, sumbernya adalah novel. Novel yang pertama judulnya adalah Dialogue in Hell by Machiavelli and Montesquieu. Itu sebuah political satire ya, bahasa Indonesianya apa ya? Sindiran politik ya. Jadi dia pura-puranya, si penulisnya gini, pura-puranya ada dialog antara Machiavelli dan Montesquieu mengenai kejahatan orang Yahudi di bumi ini. Itu novelnya. Nah, novel yang kedua adalah ditulis oleh Hermann Goethe, judulnya Biarritz tahun 1868. Dan dia itu seorang antisemitik, anti-Yahudi, dan banyak sekali dari buku dia yang dijiplak, di copy paste, masuk ke dalam Protocol of the Elders of Zion. Dan ketika itu, dan saudara tahu nggak, tahun 1920-an, pada akhirnya ada koran harian Inggris judulnya The Times, mereka mengekspos buku ini bahwa dan menyebutkan dan digembor-gemborkan bahwa dia bilang bahwa ini jiplakan banyak banget nih, jiplakan dari dua novel dan bukan merupakan sebuah buku autentik dari hasil penelitian yang sendiri yang dilakukan secara sah gitu. Akhirnya ketika ini dibongkar, ini jadi artikel yang heboh, serial artikel yang heboh, dimuat di dalam dalam bentuk artikel-artikel, masuk ke beberapa edisi The Times. Nah, wartawan Inggris yang menulis itu adalah Philip Graves ya. Saudara bisa cari itu di internet, semuanya ada di sana. Cari Wikipedia, ya, cari tentang The Times, cari tentang tahun 1921, cari tentang pembongkaran bahwa ini tidak otentik segala macam. Tapi pada saat itu dibongkar, yang terjadi adalah itu udah terlanjur tersebar. Yang bayarin adalah Henry Ford. Henry Ford tahu ya? Henry Ford, mobil, mobil. Dia kaya raya, dia bilang gila ini buku keren banget, dia bikin chip, dia copy 500.000 sebaring ke Amerika, nyampe ke Adolf Hitler, dan tahun 1930 dia bilang gila ini buku harus masuk ke sekolah-sekolah Jerman dan mereka harus belajar itu sebagai kurikulum. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya adalah semua orang Jerman gampang sekali direkrut jadi Nazi. Akibatnya apa, saudara? Ketika seluruh bumi mendukung kebohongan seperti itu, banyak orang Yahudi mati. Dan matinya karena apa sih? Karena kebohongan. Karena capek deh. 6 juta orang mati karena kebohongan. Gitu loh. Dan saya tahu bahwa banyak sekali pendeta yang memakai buku ini untuk menceritakan sesuatu ya, menceritakan akhir zaman gitu. Menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu jadi bahan pokok mereka untuk berkhotbah juga. Tapi saya mau ceritakan ini. Pada saat kita mendukung kebohongan, itu sebenarnya kita siding with the devil, ya kan? Berpihak pada iblis. Pada saat kita berhenti berbohong dan kita bilang oke, stop, jangan lagi bicara itu dan kembali ke kebenaran, itu berarti apa? Kita siding with God, ya kan? Kita berpihak pada Tuhan. Dan dia karena berpihak pada kebenaran. Dan itu akan sulit sekali. Saya tahu ini sulit sekali karena kebenaran yang murni ini sulit sekali untuk masuk. Lebih gampang orang percaya kebohongan yang seru daripada kebenaran yang biasa-biasa saja.
ya kan? Betul. Ya kan? Gosip Betul. yang bohong Gosip. itu jauh lebih seru daripada gosip yang daripada kebenaran, ya kan? Iya betul. Iya, dan itu sulit sekali menghantamnya gitu. Ya, begitu aja. Menarik sekali. Aku mau informasikan lagi, siapa tahu mungkin sahabat RPK belum ada ketinggalan tadi informasi. Ada pembicara dari Belanda, Pendeta William Glashower, dan KKR kesembuhan oleh Pendeta John Hartman. Itu di tanggal 20 Juli 2013 jam 17.00 di The Palms Ballroom Mall Taman Palem lantai 5 Jalan Kamar Raya Outer Ring Road. Kita sudahi? Ya, sayang sekali waktunya sudah habis. Ya. SMS yang belum kita baca kita tampung untuk bulan depan. Iya. Ya. Baiklah sahabat RPK, kami akan tunggu pendaftaran turnya ya Bapak Yokanan. Iya. Kita ada jadwal ya. Rencana itu tanggal 6 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Kita akan berangkat ya. Apabila ada permintaan khusus, artinya ada 15 orang ingin berangkat pada bulan Juli, itu kita bisa berangkatkan juga. Ya, Ya. oke. Sampai sini. Terima kasih untuk Ibu Elisepa, Ibu Abigail, Sama-sama. Bapak Yokanan. Sampai jumpa bulan depan. Di Kehilat Brit Braka, Lehi Traot. דרכנועם בכל נתיבותיה שלום השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו. Jam di studio kami menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.